Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Baik, mari kita mulai mata kuliah kita fikih siasa ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Semoga pelajaran kita ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Ikuti doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan proses perkuliahan kali ini diberikan kelancaran. Untuk sebelumnya, sebelum kita masuk materi, coba saya absen dulu. Romi Azizi, Hawin Alaina, Adinda Zahra, Rahel, Miga Septiani, Muhammad Iqbal. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan yang ketujuh ini, tema kita adalah tentang sistem pembentukan negara, prototipe negara Madinah, kita komparasikan dengan sistem kenegaraan sekarang. Ini penting dikaji di mata kuliah kita fikih siasa. Kenapa? Biar teman-teman paham nanti, tidak mengikuti aliran-aliran sebelah yang disebut aliran radikal, yang mereka itu hanya tahunya ingin mendirikan negara khilafah, ya kan? Karena apa? Pada prinsipnya teman-teman, ya Islam itu hanya mengajarkan adanya penguasa, adanya pemerintahan. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ulul amri minkum itu wajib ada. Pemerintah penguasa itu ada. Namun apa istilahnya? Sistem yang mau dipakai dalam bernegara itu tidak pernah ditentukan oleh Al-Qur'an, oleh Nas itu sendiri. Yang mau pakai demokrasi silakan, yang mau pakai parlementer silakan, mau pakai monarki ya silakan, kayak ya kan? Nah, disesuaikan dengan kondisi wilayah negara tersebut. Lah, ini dasarnya dari mana? Makanya kita pada kesempatan kali ini mengkaji seperti apa sebenarnya sistem ketenaganegaraan, dan kita nanti bandingkan dengan di Indonesia. Unsur terbentuknya negara itu menurut John Locke itu berapa? Ada berapa unsur? Ada 4. Satu, adanya penguasa. Kedua, adanya ketiga, adanya wilayah. Yang keempat, diakui secara de jure dan diakui secara de facto. Ya kan? Diakui itu unsur bernegara, berbentuknya negara. Lalu kita komparasikan. Adanya pemimpin. Ya kan? Pemimpin itu pasti akan dipilih. Cuman model pilihnya beda. Di Indonesia aja ada yang sistemnya dipilih oleh MPR dulu. Ya kan? Terus ada yang pemilu langsung. Ya kan? Ada sistem perwakilan, macam-macam lah. Nabi juga itu dipilih. Nabi Muhammad itu dipilih jadi pemimpin. Dia tinggal di Madinah, di Makkah. Kemudian orang-orang dari Yasrib, Madinah meminta Nabi untuk menjadi pemimpin di Madinah, menyelesaikan masalah mereka, yaitu khususnya kaum Khawarij. Nah, perjanjian itu memintanya itu kejadiannya di peristiwa apa? Baitul Aqabah 1, 12 orang, Baitul Aqabah 2, 73 orang. Meminta Nabi untuk menjadi pemimpin, menyelesaikan masalah mereka. Di sana ada kontrak sosial. Nabi diangkat menjadi pemimpin dan rakyat yang mengangkat itu menjamin keselamatan Rasul. Lah, di dalam teori modern, Nabi itu diangkat, itu namanya dengan teori kontrak sosial. Sama seperti kalian di kelas ini, yuk saya mau mengangkat pemimpin jadi PJ, jadi ketua kelas. Ditunjuk kan? Yang lain sepakat. Nah, itu namanya teori kontrak sosial. Berarti Nabi identifikasi sebagai seorang presiden, itu sudah terpenuhi unsur tadi. Ada pemimpin. Kedua, ada rakyat. Siapa rakyatnya kala itu?
rakyatnya yang pasti adalah kaum Ansor dan kaum Muhajir, termasuk juga masyarakat non-Muslim yang mereka menundukkan diri kepada Islam. Nah, setelah Islam berkembang, maka rakyatnya makin luas. Ada yang rakyat Damaskus, ada Syria, ada negeri Syam, ya kan? Bahkan sampai penaklukan Fathul Mekah. Akhirnya mereka tunduk semua. Pusat kerajaannya, pusat pemerintahnya tetap di Madinah yang dulu Yasrib, akhirnya menjadi ibu kota Madinah. Berarti unsur kedua sudah terpenuhi, ya kan? Unsur ketiga, adanya wilayah. Tadi wilayahnya yang awalnya hanya Madinah, kemudian Islam berkembang, ya kan? Maka menjadi provinsi-provinsi. Ada provinsi Gerad Sam, ya kan? Ada Syria, ada Damaskus dan yang lain-lain. Nabi menunjuk juga di sana seorang pemimpin disebut gubernur. Siapa yang pernah? Amr bin As pernah, ya kan? Terus siapa lagi? Abu Musa al-Asy'ari pernah, dan lain-lain kan? Pusat kerajaannya tetap, pusat pemerintahnya di Madinah, kan gitu. Berarti Madinah kalau diibaratkan adalah Jakarta. Nah, Kalimantan Barat ini adalah Syrianya atau Damaskusnya atau Syamnya begitu. Yang keempat, ada yang namanya diakui secara de jure dan secara de facto. Secara de jure, bahwa negara itu harus mempunyai undang-undang, mempunyai konstitusi. Indonesia konstitusinya apa? UUD 1945. Lah, pada kala Nabi konstitusinya adalah Piagam Madinah, As-Saqifah Al-Madinah. Oke? Dari yang saya sampaikan prolog tadi, kira-kira teman-teman bisa memahami? Oke. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan tugas kelompok, yaitu coba teman-teman mengidentifikasi dan mencari dalilnya. Kayak tadi kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Dan ternyata baikul atau akobah 1, akobah 2 itu dicari. Ya kan? Terus unsur bernegara tadi ahli syura itu apa? Misalkan. Nah, oke, silakan menurut kelompok yang di sini, yang di belakang dan yang di sini. Jadi 4. Ini boleh dipindah. Berhadapan. Jadi 4. Ini jadi kelompok, ini satu kelompok. Balik, iya. Yang di belakang boleh di belakang. Nah, oke, gimana teman-teman sudah terbentuk kelompoknya? Silakan didiskusikan. Yang di sini coba tentang masalah apa unsur-unsur eksekutif, bukti-bukti konkretnya apa. Yang di sini kebagian untuk mencari apa itu teori kontrak sosial. Yang di sini adalah eksekutif ya, yang eksekutif. Terus yang kelompok ini saya minta untuk mengidentifikasi apa itu ghanimah, fai, zakat dan sejenisnya. Silakan didiskusikan. Gimana teman-teman? Sudah cukup waktunya? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Baik. Sekarang saya tanya kelompok di sini. Tadi saya kasih tugas apa itu namanya kontrak sosial. Siapa yang jawab? Oh, silakan, Bang Karim. Oke. Ini saya mengutip dari Leopoldus Pak pada tahun 1332 sampai 1406. Jadi Leopoldus itu adalah sejarawan itu dan digantikan oleh kelompok lain. Oke, saya tepuk tangan. Selanjutnya saya tanya di sini kewenangan atau tugas eksekutif. Saya Pak. Iya, di masa Rasul itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Benar dan salingnya. Oke. Tidak ada batasan. Selama itu sesuai dengan syariat Islam. Karena ada yang namanya la ta'ata li mahlukin bima syiatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau itu maksiat kepada Allah ya. Catatannya di situ. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang legislatif. Nah, apa tugas legislatif? Kewenangan legislatif siapa yang mewakili? Mas Awin ya? Ya Pak. Nah, coba. Kewenangan legislatif membuat peraturan Pak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Syura. Ahlu syura. Apa itu ahli syura? Tugasnya? Ahlu syura itu Pak merupakan tokoh masyarakat setempat di Madinah waktu itu. Ya. Sahabat-sahabat senior maksudnya ya? Oke. Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Kemudian tugas dari selamat. Tol. Iya. Jadi dewan pertimbangannya. Kelompok ini tadi kebagian apa?
APBN ya, keuangan negara. Coba, keuangan negara apa itu yang disebut sebagai keuangan hasil dari ghanimah? Itu harta rampasan perang Pak. Jadi pembagiannya itu ada 4/5 dibagikan untuk tentara dan 4/5 untuk negara Pak. Jadi ada pemasukan untuk negara untuk kemaslahatan umat dan juga untuk menggaji siapa? Para tentara diambilkan dari. Oke, tepuk tangan plus. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi menemukan beberapa poin bahwa kesimpulannya negara yang kita anut sistem bernegara ini ternyata prototipenya sudah ada di zaman Rasul. Intinya bahwa teman-teman harus mengetahui prinsipnya satu. Islam hanya mengajarkan kita taat kepada ulul amri. Berarti harus ada penguasa. Cara sistem pemilihannya, model pemerintahannya itu tidak pernah disebutkan dinas, maka disesuaikan dengan kondisi wilayah itu sendiri. Jadi tidak mungkin jadi Indonesia umpama Khalifah Asia, wilayah Asia. Mana yang akan menjadikan ibu kota Madinah tadi? Brunei. Ya nolak orang Indonesia mayoritas. Indonesia menjadikan ibu kota Khalifah, orang Malaysia menolak karena menurut mereka negara-negara Islam. Yang penting adalah penanaman nilai-nilai keagamaan itu tetap ada. Indonesia ini memang sudah cukup negara religius state, ya kan? Semua nilai-nilai dalam Islam itu sudah ada. Hukum juga sudah berjalan. Yang tidak bisa berjalan murni hanya satu, yaitu fikih jinayahnya, pidananya. Tapi masalah muamalah, menakahan, waris, semuanya sudah terakomodir oleh negara, termasuk juga sosial, ekonomi dan sebagainya. Hanya pidana saja yang tidak bisa. Kalau dia bunuh harus kisos, kalau zina harus rajam. Nah itu yang tidak bisa diimplementasikan. Paham ya teman-teman? Semoga yang saya sampaikan ini membawa pencerahan dan bisa membawa keberkahan bagi teman-teman yang suatu saat akan menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang adil. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan kuliah minggu ketujuh ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.